Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran dan kali ini kita ke materi sel volta untuk kimia kelas 12. Oke, langsung aja ya. Dalam kehidupan sehari-hari, arus listrik sangat diperlukan. Misalnya untuk menyalakan kompor listrik, lampu, kulkas, kipas angin, setrika, dan lain sebagainya. Namun demikian, kita nggak bisa kan selalu bergantung pada energi listrik yang berasal dari sumber pembangkit atau generator ini. Ada kalanya kita membutuhkan piranti elektronik tanpa harus menyambungkan kabel ke colokan listrik. Tantangan tersebut merupakan dasar terciptanya baterai sebagai sumber energi arus listrik pada piranti elektronik portable. Baterai bekerja sebagai sel volta yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, bagaimana sel volta bekerja? Sel volta dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia yang terjadi merupakan reaksi redoks atau gabungan dari reduksi oksidasi yang bersifat spontan atau serta-merta. Nah, ketika sel volta dihubungkan dengan rangkaian eksternal atau sirkuit eksternal, elektron akan dapat mengalir keluar dari sel sehingga menghasilkan arus listrik atau beda potensial. Prinsip kerja sel volta dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi ini adalah gambar sederhana, basic dari sel volta itu bekerjanya seperti apa. Reaksi redoks spontan memerlukan sepasang elektroda atau dua buah elektroda sebagai tempat terjadinya reduksi dan juga oksidasi. Anode itu merupakan tempat terjadinya oksidasi. Dan di sini oksidasinya itu terjadi pada logam Zn. Kita tahu bahwa oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron, ya kan? Sehingga elektronnya harus ada di bagian kanan sebagai produk. Nah, kemudian katode merupakan tempat terjadinya reduksi. Karena dia merupakan tempat terjadinya reduksi, maka elektronnya ada di pihak sebelah kiri, di sebelah sini. Elektroda tersebut biasanya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang sejenis dengan logamnya. Zn dicelupkan dengan Zn2+, Cu dicelupkan pada larutan Cu2+. Jembatan garam dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan muatan antara dua kompartemen. Jembatan garam ini bisa menggunakan garam apapun yang mengandung kation dan juga anion. Tanpa adanya jembatan garam, maka elektron nggak bisa mengalir keluar melalui kawat penghantar. Beda potensial sel yang dihasilkan dapat diukur ketika kedua elektrode dihubungkan dengan kawat penghantar sebagai sirkuit eksternal menggunakan voltmeter. Sekarang kita lihat bagaimanakah aliran elektron pada sel volta ini. Elektron pertama kali dilepaskan oleh anoda, yaitu logam Zn, sembari ia melepaskan ion Zn2+ ke dalam larutannya. Jadi, Zn ini dia melepaskan elektron dan juga melepaskan ion Zn2+. Elektronnya lari ke kawat penghantar, sedangkan Zn2+-nya lari ke dalam larutan. Setelah lepas, elektron tersebut akan mengalir keluar menuju kawat penghantar, kemudian sampai di katoda. Setelah melewati katoda, elektron akan ditangkap oleh ion Cu2+, sehingga terjadilah reaksi pengikatan elektron. Jadi yang menangkap elektronnya yang paling terakhir bukan katode Cu sini, tapi adalah ion Cu2+ yang berasal dari dalam larutan. Sehingga lama-kelamaan nanti logam Zn akan semakin melarut, sedangkan logam Cu akan semakin tebal karena ada penumpukan atau pengendapan Cu solid. Pada akhirnya ion Cu2+ akan berubah menjadi Cu solid yang menempel di katode. Kita tahu dalam fisika bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Hal ini berlawanan dengan aliran elektron, di mana ia mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kesimpulannya, anode sebagai tempat keluarnya atau tempat pelepasan elektron pertama kali bermuatan negatif, sedangkan katode bermuatan positif. Anode bermuatan negatif, katode bermuatan positif.
elektron mengalir dari anode menuju katode. Diagram sel ini merupakan suatu diagram yang menyatakan reaksi reduksi oksidasi yang melibatkan spesies apa saja dalam sel volta. Diagram sel ini dimulai dari anode, kemudian ion yang berkaitan dengan anode, dipisahkan dengan 2 garis, lalu ion yang berkaitan dengan katode, lalu kemudian katodenya apa. Contoh di sini adalah karena anodenya merupakan logam Zn, lalu kemudian logam Zn mengalami oksidasi menjadi Zn2+, dipisahkan dengan 2 tanda garis. Kemudian yang mengalami reduksi adalah ion CO2+, menghasilkan Cu solid. Untuk menghitung potensial sel atau E0 sel, kita harus berpedoman bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Dengan kata lain, potensial elektroda dari kutub positif adalah lebih tinggi, sedangkan potensial elektroda dari kutub negatif adalah lebih rendah, sehingga arusnya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Nah, kita bisa menggunakan istilah ini ya untuk menghafal yang mana sih kutub positif, yang mana kutub negatif pada sel volta. Kapan katode positif, anode negatif, ya. Balik ke sini, karena katode merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, maka dapat juga ditulis E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Nah, silahkan rumus potensial sel ini dicatat dan juga dihafalkan, karena banyak soal yang memerlukan rumus ini untuk bisa diselesaikan. Kita akan coba latihan soal. Diketahui dua elektroda sebagai berikut, ada Ag+ dan juga Mg2+ ya. For your information, untuk potensial elektroda itu didasarkan pada reaksi reduksi. Kenapa? Karena pada pengukurannya, dia menggunakan elektroda hidrogen standar. Jadi hidrogennya mengalami oksidasi, sedangkan logam yang diukur mengalami reduksi. Nah, ada 3 soal di sini. Yang pertama reaksi sel, yang kedua harga E0 sel, yang ketiga diagram sel. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita perlu tahu dulu yang mana katode, yang mana anode. Untuk katode yang bermuatan positif, dipilih dengan harga E0 yang lebih besar. Sedangkan anode, dipilih harga E0 yang lebih kecil. Dari dua harga ini, maka yang sebagai katode yang besar, yang ini ya, yang Ag, dia sebagai katode. Sedangkan yang anode, yang harga lebih kecil, berarti yang ini ya, yang Mg. Oke, nah kita cek spesies tersebut sesuai dengan perannya, apakah mengalami reduksi dan juga oksidasi. Untuk katode tadi kan Ag ya, nah katode ini kan tempat terjadinya reaksi reduksi, berarti elektronnya di pihak kiri, sudah benar ya. Kemudian anode merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi, sehingga elektronnya harus ada di sebelah kanan. Di sini tadi di soal, ini E-nya masih ada di sebelah kiri, jadi kita perlu balik ya. Dibalik reaksinya menjadi Mg, berubah menjadi Mg2+ dan 2E. Sehingga potensial elektroda yang tadinya negatif, berubah menjadi positif, karena reaksinya dibalik. Nah, langkah berikutnya, kita harus menyamakan jumlah elektron yang diserahkan dan juga yang diterimakan. 1 dan 2. KPK-nya adalah 2. Maka yang bagian sini dikalikan 2, yang bagian bawah karena udah 2 dikalikan 1. Sehingga hasilnya 2 Ag+ ditambah 2E berubah menjadi 2 Ag. Nah, walaupun dikalikan 2, tetapi harga potensial elektrodanya tidak berubah ya, tetap 0,8 volt. Berikutnya untuk yang bawah, karena dikali 1, ya dibiarkan aja nggak mengalami perubahan apa adanya. Sudah, ini tinggal dijumlahkan 0,8 ditambah 2,37 sama dengan 3,17 volt. Jadi, tadi ini mengalami perubahan tanda dari negatif menjadi positif karena reaksinya adalah reaksi oksidasi. Sekarang kita samakan spesies sebelah kiri dengan sebelah kanan. Apakah ada yang sama biar bisa kita coret? Nah, E di kiri ada 2, di kanan ada 2, berarti kita bisa coret. Sehingga reaksi bersihnya adalah
2Ag sebelah kiri, ditambah Mg masih sebelah kiri, kemudian dibatasi dengan tanda panah, sebelah kanan 2Ag ditambah Mg2+. Oke, sesimpel itu ya kan? Harga E0 sel tadi udah dihitung sekaligus positif 3,17. Kemudian diagram sel, dimulai dari anode. Anodenya adalah Mg, mengalami oksidasi menjadi Mg2+. Dibatasi 2 garis, lalu ion yang mengalami reduksi adalah Ag+, berubah menjadi Ag. Oke, sekarang kita cek pemahamannya. Ada latihan soal. Giliran kalian beraksi ya. Nah, ada 3 soal nih. Untuk soal yang pertama dan soal yang kedua, sama persis dengan contoh yang sudah diberikan tadi. Untuk yang nomor 3, ini lebih advance lagi soalnya. Silakan bisa kalian coba dikerjain dan coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita ke reaksi.